terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Belasan mobil dinas yang terparkir di kantor DPRD Papua terbakar. Hari ulang tahun SCTV, 2 bayi di Merauke dan Mimika mendapat kejutan dan hadiah. Lestarikan hutan, Pemkab Yapen tanam ribuan bibit pohon. Ribuan bibit pohon ditanam di kawasan Monumen Kasih Serui Laut. Ada 4 jenis bibit pohon yang ditanam, yakni pohon trembesi, mahoni, lingua, dan matoa. Gerakan penanaman pohon ini dilakukan oleh Pemkab untuk melestarikan hutan di Yapen. 1.000 pohon dalam rangka pelestarian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Yapen telah dicanangkan dimulai dari Tugu Monumen Kasih di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan ini akan diteruskan di berbagai wilayah tempat-tempat yang kita anggap rawan dalam rangka mencegah terjadi longsor, banjir, tetapi juga manfaat lain adalah pohon-pohon ini memberikan manfaat dari aspek lingkungan kepada kehidupan manusia. Misalnya pohon ini bermanfaat karena dia akan memberi sumbangan dalam rangka menjaga keseimbangan pemanasan global. Kami dibantu sekitar 1.200 bibit dari 4 jenis pohon, yaitu pohon trambesi, pohon matoa, lingua, dan satu lagi pohon sengon. Adapun maksud pelaksananya ini adalah untuk menumbuh kembangkan dari sejak dini anak-anak kita untuk dapat mencintai lingkungannya dengan salah satu upayanya yaitu menanam pohon. Jadi untuk saat sekarang ini kita launching di Monumen Kasih Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi di Mokas Kabupaten Kepulauan Yapen. Tapi bukan hanya di sini kita akan melaksanakan penanaman, nanti kita akan melaksanakan penanaman di tempat-tempat lain yang sekiranya rawan terjadinya bencana. Kegiatan yang sama juga dilakukan Polres Merauke bersama sejumlah pihak dengan menanam bibit pohon di distrik Semangga Jaya, Merauke. Kapolres Merauke AKBP Sadi Sultan meminta perhatian warga untuk menjaga dan merawat lingkungan karena kondisi alam saat ini terus memburuk akibat ulah manusia. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, Polri bersama TNI dan pemerintah daerah melakukan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 500 polres dan 3.000 lebih polsek. Eman dan Iwan melaporkan dari Yapen dan Merauke. Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan pembinaan siswa sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sekota Manokwari di gedung PKK Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Manokwari. Mereka mengikuti pembinaan bela negara, edukasi seks, narkoba, peningkatan minat baca, dan gerakan jangan boros makan. Ketua TP PKK Papua Barat, Roma Megawanti, meminta para peserta untuk tetap kompak dan tidak mudah menyebarkan informasi tanpa dicek lebih dahulu. Jadi kalian yang di kota ini luar biasa sangat beruntung. Ya, luar biasa sangat beruntung. Tadi bahagia saya nanya tadi Bapak Ibu guru, mereka dengan lugas menyatakan cita-citanya. Mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Ketika kami PKK kepegang cita-cita dan mereka blank. Sinar mata blank. Jadi kalian yang di kota ini bersyukur ya. Jadi kejar cita-cita, upayakan dengan keras. Gitu ya. Karena terus terang aja tadi pas nanya mereka menjawab dengan itu, aduh saya senang sekali. Karena kalian itu adalah tadi kembali apa? Pemimpin masa depan. Kita ingin masa depan yang generasinya unggul.
bukan hanya unggul di otaknya, tapi juga menanamkan tadi bela negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, budi pekerti yang luhur sebagai warga Indonesia. Benar ya, Indonesia diajarkan sopan santun. Peserta berharap kegiatan ini memberikan manfaat bagi dirinya dan anak-anak seusianya. Pertama, saya ingin berterima kasih atas kesempatannya telah diberikan kesempatan untuk dapat mendatangi acara ini, sosialisasi ini. Jadi harapan saya apa yang setelah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim PKK dapat terrealisasikan oleh kami, lalu juga dapat kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah kita ilmu-ilmu kita sendiri seperti itu. Dan juga harapan kedepannya seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua PKK agar kami dapat bisa menjadi generasi penerus bangsa yang dapat terus berkembang, maju untuk memajukan negara kita, khususnya juga untuk Manokwari. Harapan saya untuk kedepannya, yang pertama semoga apa yang telah disampaikan boleh terrealisasikan, itu yang pertama. Dan yang kedua, harapan saya untuk kami, untuk saya sendiri, anak-anak muda yang ada di Indonesia, terkhususnya di Papua Barat, semoga apa yang menjadi cita-cita kami boleh terrealisasikan, apa yang menjadi harapan dari pemerintah, dari PKK, dan itu boleh menjadi harapan bagi kami juga. Dan semoga anak-anak Indonesia, anak-anak Papua boleh tergerak dirinya, boleh tergerak hati dan pikirannya untuk memajukan bangsa ini, karena negeri dan bangsa ini ada di tangan kami. Harapan saya buat kita yang muda-pemudi Indonesia, atau lebih tepatnya anak-anak Papua, membuktikan bahwa kita juga anak-anak Papua bisa. Kegiatan ini diikuti perwakilan sekolah menengah atas, yakni SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Yapte, SMA Villanova, SMA Keberbakatan, dan SMA Yapis. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Warga Kampung Nelayan Hamadi senang karena rumah mereka direnovasi tentara. Salah satu pemilik rumah, Lukson Wanggai, senang rumahnya diperbaiki. Ia merasa terbantu karena untuk memperbaiki rumah membutuhkan uang, sementara penghasilannya tidak tetap. Kami menyambut baik program dari ini dan kami merasa luar biasa terbantu sekali lewat program-program yang dilakukan oleh Bapak Panglima TNI. Ini menyentuh langsung kepada kami warga masyarakat, dan kebetulan di lingkungan kami di sini semua warga masyarakat ini tidak punya penghasilan tetap. Mereka hanya nelayan dan berjual beli. Dan lewat bantuan yang dilakukan oleh Bapak Panglima TNI, kami mengucap syukur dan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Panglima TNI dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia yang terus memberikan perhatian kepada kami di tanah Papua, khususnya di kota Jayapura ini. Dan harapan saya ke depan, harapan kami warga masyarakat Papua, khususnya yang berdomisili di kota Jayapura ini, menyampaikan kepada Panglima untuk terus ke depan, Bapak Panglima untuk terus ke depan memperhatikan kami lewat program-program yang tadi sudah disampaikan, bahwa ada kegiatan-kegiatan anti rehab dan juga pembangunan rehabilitasi rumah ibadah dan air bersih dan mungkin yang lain-lain. TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura merenovasi dan memperbaiki 10 rumah di Kampung Nelayan Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Rumah tersebut sudah tidak layak huni dan berbahaya bagi penghuni karena beberapa bagian rumah sudah lapuk dan bisa roboh. Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional Bakti Papua bersumber dari anggaran Mabes TNI untuk membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai masalah fisik maupun non-fisik. Tidak hanya rumah, TNI juga akan membangun jembatan bagi warga yang tinggal di daerah pesisir. Beberapa contoh rumah yang tadi sudah kita kunjungi, kemudian ada juga nanti ada kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan pembagian sembako maupun kegiatan bantuan-bantuan berupa sarana kontak, yaitu sarana olahraga, baik itu bola voli, kemudian sarana olahraga sepak bola, bulu tangkis yang ada di sekitar tempat dilaksanaan kegiatan ini. Ada beberapa sasaran yang kita laksanakan, selain rumah tidak layak huni, kemudian ada air bersih, kemudian ada renovasi juga rumah ibadah, yaitu gereja.
Program ini adalah bagian operasi militer selain perang yang dilaksanakan Markas Besar TNI untuk membantu masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat setempat. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.